Pemirsa, terbukti bersalah mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus dugaan pemberian suap pengurusan perkara di KPK yang melibatkan mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. Setelah kemarin sidang pembacaan vonis kasus dugaan pemberian suap pengurusan perkara di KPK dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ditunda, hari ini sidang kembali digelar. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah. Sebelumnya pada sidang tuntutan 24 Januari, jaksa menuntut Aziz Syamsuddin dengan 4 tahun 2 bulan penjara, denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara, dan pencabutan hak politik. Aziz ditetapkan tersangka oleh KPK pada Jumat Keramat 24 September 2021 dan dihadirkan dalam konferensi pers dengan mengenakan rompi oranye. Kala itu Aziz tidak datang ke KPK pada pagi harinya dengan alasan positif COVID-19. Namun penyidik KPK tidak kehilangan akal. Penyidik KPK menjemput Aziz dari rumahnya di bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Penyidik KPK membawa serta tim medis untuk melakukan tes usap. Drama Aziz berakhir saat hasil tes Aziz ternyata negatif. Setelah sebelumnya lolos dari berbagai kasus yang menyeret namanya, Aziz kini menanti vonis. Mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju yang dimintanya untuk membantu pengurusan perkara telah divonis 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan atas kasus suap ex-penyidik KPK Robin Patuju. Aziz diduga menyuap untuk membantu dirinya terlepas dari penyelidikan kasus suap pengurusan dana alokasi khusus Lampung Tengah di tahun 2017. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menjadi pesakitan karena terlibat kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara penyidik KPK di Lampung Tengah. Aziz didakwa memberi suap ke mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dan pengacara Maskur Hussein sekitar 3,6 miliar rupiah. Aziz diduga menyuap untuk membantu dirinya dan Aliza Gunado lepas dari penyelidikan dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Atas perbuatannya, Aziz terancam 5 tahun penjara. Dalam persidangan yang digelar sejak 6 Desember 2021, Aziz berulang kali membantah melakukan penyuapan dan telah menghadirkan saksi yang meringankan. Pria berusia 51 tahun ini menjadi wakil rakyat di Senayan sejak tahun 2004, mewakili daerah pemilihan Lampung II. Puncak karirnya sebelum masuk tahanan KPK adalah Wakil Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Politikus Partai Golkar lantas mundur dari jabatannya pada 25 September 2021 setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus suap terhadap penyidik KPK. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Apakah vonis lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa bisa memberikan efek jera bagi koruptor? Untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang dan pegiat anti korupsi Tama Satria Langkun. Selamat sore Bang Saud dan Mas Tama. Selamat sore, Bang Anggi. Selamat sore. Terima kasih Bang Saud dan juga Mas Tama untuk waktunya di MNC News Now. Bang Saud, pertama-tama yang ingin saya tanyakan, ini Aziz Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara. Kemudian pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik selama 4 tahun. Sebenarnya menurut Pak Saud sendiri seharusnya KPK perlu banding atau enggak nih Bang Saud? Dan tuntutan KPK hanya 4 tahun 2 bulan. Kenapa nggak tuntut yang paling maksimal 5 tahun penjara Bang? Ya, normatifnya biasanya kalau zaman saya ingat dulu jaksa nanti laporan ya setelah dilakukan penuntutan
terus kemudian apa namanya, hakim menjatuhkan berapa gitu dari tuntutan yang kita ajukan. Biasanya kalau kurang dari 2/3 baru kita lakukan banding. Kalau umpamanya ya mendekati atau lebih dari itu, biasanya kita bisa terima tuntutan. Jadi nggak apa namanya, nggak banding lagi gitu. Itu normatif ya. Tapi sebelum menuju ke sana, sebenarnya kalau dia di pasal 5 kan range-nya seperti itu ya. Walaupun nanti Mas Tama bisa menjelaskan, kadang-kadang KPK punya track record yang nuntut orang itu kayaknya kadang-kadang penuh rasa apa gitu. Tapi sebenarnya di pasal 5 itu kalau saya lihat dari yang tadi disampaikan, itu berarti masih dalam batas range 2/3 dari tuntutan ya masalahnya. Jadi saya pikir itu, tapi nanti kan jaksa akan lapor ke pimpinan, nanti pimpinan yang memutuskan seperti apa untuk kasus ini, apakah cukup diterima atau pokoknya kita banding. Oke, tapi sebenarnya iya. Pada bagian itu sebenarnya kan di depan sebelum itu dijatuhkan tuntutan oleh jaksa penuntut kan sebenarnya pimpinan juga sudah memutuskan berapa ini diberikan. Nanti 5 pimpinan memutuskan gitu kira-kira, Mbak Anggi. Tapi sebenarnya Bang Saud, sebenarnya Undang-Undang Tipikor itu masih perlu direvisi nggak, Bang? Karena kasus seperti Aziz pemberi suap maksimal hanya 5 tahun. Ya, apalagi high profile person itu kan sebenarnya dia Komisi 3 loh, itu ikut memilih menentukan siapa-siapa, dulu pernah di Komisi 3 kan, dia malah kemarin turun tangan dari komisi yang lain pindah ke Komisi 3 undangnya untuk menentukan pimpinan KPK, yang kemudian pimpinan KPK itu memenjarakan yang bersangkutan gitu ya. Maksudnya dapat kita ambil cerita dari situ, high profile person yang harusnya dia kan harus ya menjadi contoh gitu. Tapi kemudian karena undang-undangnya masih seperti yang sekarang, dalam bahasa kita yang dalam kampanye reformasi di korupsi kemarin itu kan kita selalu bilang sebaiknya yang mau diubah itu undang-undang tipikor dulu daripada undang-undang KPK. Tapi kan para legislator kita ini kan menutup pintu hatinya untuk kemudian lebih senang ngusir-ngusirin orang dari KPK gitu ya, daripada membahas yang lebih strategik dan berjangka panjang sehingga tidak bikin malu gitu ya. Kan kita ini bikin malu, indeks persepsi korupsinya 37 yang naiknya 1 gitu ya. Sehingga saya sependapat dengan Anggi, undang-undang tipikor itu harus segera sebenarnya, jangan dilama-lamain. Tapi saya pikir untuk periode ini kita nggak bisa diharap banyak lah ya, baik terhadap legislatifnya maupun apalagi eksekutifnya udah amburadul gitu. Apalagi KPK-nya jangan diharap banyak deh, gitu menurut saya. Nggak usah berharap banyak terhadap KPK. Kalau dari Mas Tama sendiri bagaimana nih Mas? Overall dari awal KPK terbentuk hingga sekarang tren korupsi untuk legislatif sendiri seperti apa Mas Tama? Ya sebetulnya kalau kita bicara soal korupsi yang melibatkan legislatif kan jumlahnya banyak ya, anggota DPR ya, kemudian menjadi tersangka juga ada banyak. Nah kalau kemudian bicara soal mereka-mereka yang menjadi pelaku kan sebetulnya tren putusan pengadilan kan memang tadi ya, ada yang berat, ada yang kemudian ringan. Misalnya kita ambil contoh untuk kasusnya M. Nazarudin misalnya, itu dia berkali-kali dia kena berapa kasus dan kemudian itu cukup lama dan kemudian perampasan aset itu cukup banyak. Berbeda kemudian dengan perkara misalnya yang melibatkan Pak Haji Samsudin. Nah tapi lagi-lagi itu menjadi salah satu hal yang kemudian memang adanya disparitas dalam konteks putusan pengadilan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya justru ingin melihat dalam konteks tadi ya, soal normanya. Kalau kita bicara soal suap menyuap di undang-undang kita itu memang masih banyak yang perlu direvisi. Karena kalau kita bicara suap menyuap, misalnya saya sebut ya, ada pasal 5, ada pasal 13, ada pasal 12, pasal 6, dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali pasal yang mengatur suap menyuap. Tetapi karena banyaknya itu di antara pasal agak mirip-mirip. Di pasal 12 misalnya minimalnya 4 tahun, maksimalnya sampai seumur hidup. Nah, di pasal 5 misalnya, tadi ada yang minimal 1 tahun, maksimalnya 5 tahun. Nah, yang seperti ini kemudian kan membuat
jangankan dari putusannya, dari sisi normanya aja dia sudah ada disparitas. Nah ini yang menurut saya memang salah satu hal yang perlu diperbaiki dari sisi hukum. Artinya revisi Undang-Undang Tipikor itu memang perlu dilakukan. Di antaranya adalah soal pasal suap menyuap. Gitu. Jadi rasa keadilan publik, sanksi yang kemudian berat pada pelaku tindak pidana korupsi, ini harus sudah mulai diformulasi sejak direvisinya Undang-Undang Tipikor. Cuma kan problemnya anggota legislatif kita lebih suka merevisi Undang-Undang KPK-nya daripada merevisi Tipikornya gitu ya. Padahal kalau bicara soal urgensi ada pada Undang-Undang Tipikornya. Iya, ya. Dan yang menarik juga ini Mas Tama dan juga Bang Saud, kaitan dengan penyidik KPK yang menjadi catatan penting di sini bahwa Robin ternyata tidak menangani kasus terkait. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk Bang Saud begitu ya, menjadi pertanyaan pada akhirnya adalah bagaimana seorang penyidik bisa bertemu dengan orang luar? Bukankah seharusnya ada langkah yang lebih sulit begitu untuk orang luar bisa bertemu dengan penyidik KPK? Nah, ini celahnya di mana? Apakah pengawasan internalnya memang tidak terlalu kuat atau memang ada orang dalam yang membantu atau seperti apa, Bang Saud? Ya, kalau Anggi lihat ya ke belakang ya, sebenarnya sejarahnya kan kenapa kita kemarin marah-marah ketika Undang-Undang KPK direvisi itu sampai kita nyebutin lebih dari 20 lebih masalah gitu ya. Itu kan menunjukkan diantaranya adalah tentang posisi bagaimana KPK ini harus diawasi. Ya kan? Ya. Pengawasnya seperti apa, mereka bentuk Dewan Pengawas tapi Dewan Pengawas yang nggak ngerti seperti apa mereka bekerja. Ya kita kan udah tahu orang yang harusnya dipidana malah dipotong gajinya gitu. Jadi Dewan Pengawasan itu memang sesuatu yang dari awal berdirinya KPK itu yang paling diperhatikan. Dan itu kita jabarkan di detail-detail dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kesempatan saya memberi contoh tentang seorang pegawai KPK yang membawa tumbler di tangan kanan, terus tangan kirinya megang komputer, kakinya mencet mencet ini lift, ya kan? Itu dipotong gajinya gitu. Sampai sekecil itu kita memperhatikan perilaku pegawai KPK, terlebih penyidiknya. Karena kita berpendirian lembaga-lembaga lain di dunia ini yang membuat negaranya bersih itu, ya KPK-nya harus lebih bersih. Jadi KPK-nya harus disebutnya itu whiter than white. Jadi kamu harus lebih putih dari putih gitu ya. Untuk menjadi lebih putih kan itu harus mengawasin orang. Ada bisa penyidik pergi keluar tanpa diketahui oleh pimpinannya, terus ketemu pimpinan legislatif sehingga kemudian terjadi komunikasi yang akhirnya tawar-menawar. Berarti kan sudah orang bisa pergi kemana aja, kapan aja sekarang itu tanpa diketahui oleh pimpinannya dan temannya gitu ya. Jadi detail-detail itu yang tidak bisa dilakukan. Kalau Mas Tama itu selalu bilang itu teman-teman di CW itu kan Depil is ini detail gitu. Antum itu detail banget dia. Jadi Anda kalau nggak detail-detail ya Anda kalah. Buktinya kenapa kok bisa nggak ketahuan dia pergi ketemu dengan siapa gitu. Apa nggak dia absen ketika itu, jam berapa. Jadi sekali lagi, memang kalau lihat kronologisnya Anggi ya menarik ini kronologisnya bagaimana ada peranan orang gitu ya. Makanya dalam beberapa kesempatan ini kan SRP ini kalau nggak salah saya termasuk yang pernah bicara di depan mereka ketika mereka direkrut, udahlah kamu datang ke KPK itu antara kamu dengan Tuhanmu saja. Jangan kamu bawa-bawa latar belakangmu, siapa kamu, saudaramu, temanmu. Kamu pasti nggak akan lama di sini. Saya pernah ngomong begitu di dalam kepada sambutan kepada mereka waktu itu. Jadi detail-detail itu kalau umpamanya sekarang tidak bisa dilakukan, itu kesimpulan saya yang saya mengatakan kita tidak bisa berharap banyak gitu. Yang di dalam saja dia nggak bisa manage. Di mana yang di luar kendali dia itu makin amburadul. Oke baik, berarti bagaimana nantinya ke depan KPK maupun DPR memperbaiki citranya di hadapan masyarakat, nanti Mas Tama mungkin bisa menjawab setelah teaser. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog dengan Saud Situmorang dan juga Tama Satria Langkun akan kami lanjutkan usai jeda.